Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Linda. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 semester 2 Bioteknologi, yaitu pada rekombinasi DNA atau cloning. Jadi, DNA rekombinan itu apa sih? DNA rekombinan itu merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda, sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang kita inginkan. Nah, salah satu pemanfaatan DNA rekombinan pada pembahasan ini yaitu untuk memperoleh sel-sel klon yang dapat memproduksi antibiotik. Oke, dalam rekombinasi DNA kita akan mengenal beberapa komponen yang digunakan dalam teknik rekombinasi DNA ini. Yang pertama ada komponen DNA donor atau DNA target, yaitu merupakan sumber dari DNA atau gen yang diklon. Nah, salah satunya itu bisa berasal dari mikroba, ada virus dan juga bakteri. Nah, yang kedua ada endonuklease retriksi. Itu merupakan enzim yang digunakan untuk memotong DNA donor dan juga vektor pada lokasi yang spesifik sehingga DNA donor itu dapat disambungkan ke dalam vektor. Nah, yang ketiga ada vektor. Nah, vektor itu merupakan plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk mengintroduksi gen untuk diklonkan ke dalam suatu sel inang yang cocok. Terus komponen selanjutnya ada DNA ligase. Nah, DNA ligase itu merupakan enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan splice dari vektor dan juga DNA donor, sehingga membentuk suatu vektor. Nah, yang terakhir ada sel inang atau host cell. Nah, itu biasanya bisa dalam berupa bakteri atau yeast. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama, kita kan membutuhkan yang namanya DNA target. Nah, DNA target itu berasal dari DNA yang akan kita. Jadi, DNA target ini berasal dari DNA asing. Nah, yang mana kita hanya membutuhkan daerah tertentu saja. Nah, daerah ini misalnya, ini yang nantinya akan dapat mengkode atau membuat protein untuk mensintesis si antibiotik. Nah, maka daerah ini harus kita ambil. Kita ambil kemana? Kita ambil dan kita sisipkan di vektor nanti. Nah, vektor kan dapat berupa plasmid nih, plasmid bakteri kah? Itu bisa. Nah, nanti si daerah target ini kan perlu kita potong nih. Jadi kita harus memotong daerah yang kita butuhkan ini. Nah, kita potong dengan apa? Kita potong dengan tadi ada yang namanya enzim endonuklease retriksi. Nah, enzim endonuklease retriksi itu berasal dari, nah kita menggunakan ini EcoR1 yang berasal dari mana? E-nya itu Escherichia, CO itu coli, R itu nama strain dari si bakteri Escherichia coli, 1 itu berarti yang pertama. Jadi ini akan kita jadikan sebagai enzim pemotong dari si DNA target. Oke, tentunya si enzim retriksi ini dia kan harus mengenali situs dari DNA target ini. Dia harus mengenali situs ini yang akan dipotong. Nah, biasanya si EcoR1 ini memiliki daerah pengenalan dari sekuensi daerah DNA target ini berupa G, A, T, T, C. Nah, itu daerah itu yang nantinya akan dipotong oleh si EcoR1 itu. Oke, selanjutnya, selain si enzim retriksi ini dia mampu mengenali sekuens atau daerah target dari DNA yang kita inginkan ini, ternyata dia juga memiliki sifat yang mana dia dapat menghasilkan potongan ujung bangku atau stick end. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, stick end ini seperti ini nih. Jadi, ujung-ujungnya ini lancip ya.
Nah, jadi dihasilkan potongan seperti ini. Nah, potongan ini, nah ini potongan yang ujung-ujungnya lancip atau stick end. Nah, stick end ini adalah berupa untayan DNA kan. Untayan DNA yang nantinya akan kita sisipkan di vektor. Nah, ini ada sebuah vektor atau dapat berupa plasmid dari bakteri atau virus, itu bisa kita gunakan sebagai vektor. Nah, vektor itu apa sih? Jadi secara kasarannya, vektor itu tuh merupakan daerah atau tempat yang nantinya bakal kita sisipi. Kita sisipi si DNA asing atau DNA target yang akan kita cloningkan. Nah, itu namanya vektor. Oke, di sini kita menggunakan vektor yang mana vektor ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia memiliki beberapa komponen yang mana nanti berfungsi sebagai, nah di sini berfungsi sebagai daerah pengenalan atau ORI. LAKZ ini ya, ini merupakan daerah ORI atau pengenalan, dan juga MCS itu multiple cloning site yang merupakan daerah yang nantinya akan disisipi si DNA target. Jadi MCS ini itu merupakan daerah retriksi atau daerah yang nantinya akan dipotong atau yang dikenali oleh si enzim retriksi EcoR1 ini. Jadi dia harus bisa dikenali dan dipotong. Itu merupakan daerah MCS. Nah, itu nanti dia akan disisipi oleh si DNA target. Setelah daerah MCS ini dipotong oleh si enzim retriksi dan di DNA target ini sudah disisipkan di vektor ini, selanjutnya kita membutuhkan enzim untuk mengelem, namanya enzim ligase. Nah, setelah itu kan akan terbentuk plasmid yang mengandung DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini atau plasmid ini yang mengandung DNA rekombinan siap kita sisipkan atau kita transformasikan ke dalam sebuah inang. Nah, inangnya tadi kan dapat berupa bakteri maupun yeast. Yeast itu semacam kamir ya. Nah, di sini contohnya kita menggunakan inang berupa sel bakteri. Nah, sel bakteri ini harus kita buat kompeten terlebih dahulu agar dia si DNA rekombinan ini atau si plasmid ini yang mengandung DNA rekombinan itu bisa masuk ke dalam si sel bakteri ini. Nah, ada beberapa kemungkinan ketika si sel inang itu kita berikan atau kita masuki sebuah plasmid. Kemungkinan bisa jadi si plasmid atau si vektor yang mengandung DNA rekombinan ini dapat masuk ke dalam si bakteri atau dia tidak dapat masuk ke dalam sel bakteri atau inangnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa si sel bakteri ini mengandung si plasmid yang mengandung DNA rekombinan tersebut. Nah, caranya gimana agar kita menghasilkan atau mendapatkan sel bakteri yang nantinya mengandung si DNA rekombinan ini? Nah, yaitu kita mengkultur si bakteri ini atau si inangnya ini ke dalam sebuah media yang mengandung antibiotik. Nah, nanti bakteri atau sel inang yang mengandung DNA rekombinan yang akan tumbuh. Nah, yang tidak ada DNA-nya ini, dia akan mati karena dia tidak resisten terhadap si antibiotik tadi. Jadi hanya bakteri yang memiliki DNA rekombinan yang dia mampu mensintesis antibiotik sehingga dia kebal terhadap
antibiotik. Nah, yang tidak ada DNA rekombinan otomatis dia tidak resisten terhadap antibiotik sehingga dia mati. Nah, setelah itu bakteri yang hidup atau bakteri kulturnya itu akan bertambah banyak. Nah, proses penggandaan ini atau yang disebut dengan cloning, nah dia akan memperbanyak diri, di mana sifatnya itu sama dengan induknya. Oke, setelah dikultur, nah barulah kita melakukan purifikasi atau pemurnian DNA target. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari DNA target yang banyak atau berlimpah. Nah, begitulah kurang lebih proses rekombinasi DNA atau proses pengkloningan DNA.